رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم وفقنا بالدين وعلمنا تأويل آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin tidak hanya salat subuh dan kajian subuh berjamaah madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Kasih dan bersayang kepada semua makhluk dan hamba-hambanya. Walaupun hamba-hamba itu masih saja berbuat khilaf, bahkan masih banyak hamba-hamba yang belum bertaubat, yang masih bergelimang dengan dosa-dosanya. Namun jika hamba itu datang kepada Allah dengan kesungguhan, meminta Allah akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, meminta akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa hamba-hamba. Maka hujan yang kemarin turun di daerah kita itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa bersyukur akan rahmat Allah kepada kita, ataukah kita masih terlena dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Semoga hal tersebut dapat memupuk keimanan kita, keyakinan kita yang benar kepada Allah dan sebenar-benarnya. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu. Tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan salawat dan salam kepada beliau dan menyampaikan salawat kita kepada beliau, sehingga nantinya beliau mau mengakui kita sebagai umatnya yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita dalam kitab tauhid. Qala Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi fi kitabih Al-Jawahir Al-Kalamiyah, akhbirni 'an sifatil mustahilati allati la yattasifu biha al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah, beliau menuliskan, akhbirni, beri aku kabar, ani sifatil mustahilati allati la yattasifu biha al-Maula Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifat yang mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat wajib yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pula dibalik itu sifat yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang berkonotasi negatif, berkonotasi kurang, berkonotasi tidak sempurna. Maka itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalal. Tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci, yang Maha Sempurna akan semua zat dan sifat-sifatnya. Maka apa itu? As-sifatul mustahilatu fi haqqillah ta'ala. Maka beliau menjelaskan sifat-sifat yang mustahil,
Yang tidak mungkin ada pada Allah Ta'ala adalah alladzi la yumkinu an yattasifa biha hiya al-'alam. Sifat yang pertama tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat 'alam. 'Alam pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau Adam itu pakai kita, pakai Adam alaihi salatu wassalam. Tapi kalau 'alam pakai ain awalnya itu artinya tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak ada, walaupun sebenarnya tidak terlihat oleh kita, betul. Di dunia ini kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Dulu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepada kamu wahai Musa hatta nara Allah, hingga kami itu bisa melihat Allah dengan terang. Begitu kata Nabi Musa, itu Bani Israil. Maka Nabi Musa jadi seorang Nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu daripada mukjizat beliau, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini umatku tak mau beriman kepada kau dan kau ya Allah. Maka apakah Allah bawa 40 terbaik daripada umatmu ke sebuah gunung, nanti di sana akan saya promosikan akan hal tersebut. Maka dibawa umatnya oleh Nabi Musa, dibawa ke sana. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, lihatlah gunung itu. Jika gunung itu masih tetap tegak teguh, maka engkau akan melihat aku. Namun jika gunung itu hancur, maka engkau dan umatmu tidak akan pernah melihat aku di muka bumi ini. Yang maka akan terjadi itu gunung meletus, hancur lebur, dan Nabi Musa beserta umat-umatnya pingsan sampai dengan 40 hari lama. Setelah siuman, Nabi Musa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah dapat dilihat di gapai oleh panca indera kita di kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang khusus nantinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rindu sama Allah, yang pengen lihat Allah, yang pengen ketemu Allah. Kali ini akan sampai disia-siakan waktunya Allah bisa jadi, kecuali untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid ada masjid ibadah, akan ada kotori dengan yang lain, dia sum'ah, kerja dunia, dagang, usaha, DPD, segala macam, niat untuk ibadah, dan jangan sampai tinggal ibadah. Di kerja DPD yang punya PT bukan orang Islam, gak ngasih waktu untuk sholat, tapi kita usaha itu sholat. Dan kasih waktu buat zikir dan doa, tapi tak izin kasih waktu untuk zikir dan doa. Kalau besar sulitnya kita sampai saat kita meninggalkan sholat, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa meninggalkan sholat hanya karena pundi-pundi materi, uang dan segala macamnya, maka bagaimana kita nantinya untuk bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang membela kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu gak sama Allah? Rindu. Nah, kira-kira itu kalau pada saya katanya Allah karena makanya saya harus beriman. Kalau kita ingin Allah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, begitu jangan sampai biar satu detik lanjut kita kecuali di situ ada ibadah, kecuali di situ ada amal.
wala udhun sami'ah wala khatar ala qalbi masyar. Ini maksudnya itu dimana tidak pernah melihat oleh mata, sehingga indahnya tempat yang ada lihat di kaum ini pada di surga itu jauh lebih indah daripada itu. Cantiknya perempuan yang pernah ada di kaum ini, maka pindah dari surga berpuluh-puluh beratus kali lipat lebih cantik daripada itu, ya. Dan malah udhun sami'ah tidak pernah dengan tidak ada suara yang ada dari ibu kaum ini, sesungguhnya suara-suara goresan atau suara pertemuan antara dua gaul yang jauh lebih indah daripada suara-suara mereka penyanyi-penyanyi yang ada di kaum ini. Jauh tidak ada terbayang wala khatar ala qalbi masyar, dan tidak pernah terbayang oleh kita. Setinggi apapun imajinasi kita tentang surga, maka sesungguhnya surga jauh lebih indah daripada yang kita imajinasi. Maka memang surga itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada dan kita akan melihat surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya sifat yang pertama adalah al-alam. Allah itu tidak mungkin tidak. Allah itu selalu. Kita bisa belajar Al-Quran. Allah berfirman, Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa ketika pertama kali beliau mengangkat Nabi Musa menjadi Nabiullah Rasulullah. Kata Allah, Innani Allah, sesungguhnya akulah Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Bilang tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri. Fa'budni, maka sembahlah aku, tunduklah kepadaku, patuhlah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dengan salat untuk mengingat, dari salat sebagai media, sebagai alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari semua itu. Akan dari logika yang kita bisa bahas, Allah itu Tuhan. Jika Allah itu tidak ada, lalu siapa yang mengatur alam yang begitu rapi, yang begitu secepat di sini? Adakah sekarang atau orang supir pilot yang mengatur pesawat matahari? Adakah yang bisa mengaturnya hari ini, yang membuat dia terbit dan terbenam dari pagi hingga sore hari, malam hari dia terbenam, kemudian pagi hari dia terbit kembali, menjalankannya di atas langit sana sampai tidak ada satu makhluk yang mampu melakukan itu, kecuali di balik itu semua ada zat yang maha sempurna, yang maha dahsyat dan maha mengatur itu matahari. Matahari itu pun panas sekali. Kita kalau mengenai matahari, kalau matahari di bumi, satu jam banyak terbakar di bumi. Tapi kenapa kok dia bisa diatur? Jaraknya tetap dengan bumi. Jaraknya tetap dengan bumi. Panasnya yang terjadi di bumi hari ini itu karena jaraknya makin dekat. Karena atmosfer makin tipis. Atmosfernya makin tipis. Bukan matahari yang dekat. Kalau mana kan habis kan? Siapa yang mengatur itu kalau mana ada banyak panas di situ? Yang mengatur ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau kita melakukan itu kita pernah kita belajar dari Allah dan kita hidup apa? Oh, sehingga kita keluarkan apa? Karbon, tidak betul, betul apa? Kita tidak dipanen, ya kan? Katanya sama oksigen kembali. Oksigen masuk dari mana? Dari hidung. Karbon dioksida keluar dari mana? Dari mulut. Jarak mulut dengan hidung kita berapa senti? Itu senti. Kok bisa-bisanya gitu? Otomatis hidup ini yang hidup cuma oksigennya aja. Kenapa nggak hidup karbon dioksida juga? Padahal jaraknya hanya 1 senti antara hidung, lubang hidung dan lubang mulut kita. Lubang hidung menghirup apa? Oksigen. Lubang mulut mengeluarkan karbon dioksida. Otomatis. Ada tiba-tiba hidung kita saya. Wah, yang hidup karbon dioksida bisa.
Betul kan? Kalau kita tidak hidup normal dan pernah ini siapa yang mengatur? Apakah kita sendiri yang mengatur untuk bisa menghirup karbon, menghirup oksigen dengan sendirinya ya? Kalau istilah oksigen ini enggak ada masalah. Nah, siapa yang mengatur semua? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur bagaimana oksigen itu otomatis bisa masuk ke dalam lubang hidung, bukan lubang mulut. Dan kalau sudah keluar dari lubang mulut, masya Allah. Kalau kita kaji alam ini, tidak ada habisnya. Kita akan menemukan Allah di semua lini kehidupan kita. Maka akan sering kita menangis kalau kita menjadi pelaku maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya telah Allah atur begitu rapi, dan itu semua untuk kita. Kemudian kalau kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk kesolehan, kembali lagi untuk kita lagi. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah bisa? Apakah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri? Kita menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, Allah akan membalasnya kebaikan berupa kebaikan keberkahan di dunia beserta nanti surga yang Allah begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Ya, insyaallah. Yang pertama. Yang kedua, wal khulus. Sifat yang mustahil yang bagi Allah adalah khulus. Khulus itu apa? Lawan dari baqa. Baqa itu tetap kekal, tidak pernah terakhir, ada awalan. Kalau khulus itu adalah baru ada. Allah itu baru ada janji. Allah itu ada sebelum semuanya. Jika Allah baru ada, kalau Tuhan baru ada, lalu siapa Tuhan yang alam semesta sebelum alamnya? Tentu tidak mungkin. Tuhan yang ada baru-baru ini aja. Maka taklah salah keimanan yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, kaum Hud, kaum Nuh, kaum Lut, kaum Ibrahim, dan kaum-kaum sampai dengan kaum Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy ini. Mereka menyatakan Tuhan ada dan baru ada, dan mereka yang mengadakannya. Ini adalah suatu kejadian yang kotor. Ya, mereka yang Tuhan, mereka yang paham itu ketika hidup Tuhannya. Mereka itu yang membuat mencetak Tuhannya dari semen. Mereka yang mendesain Tuhannya dari rumah, daripada roti-roti. Ini adalah bentuk salah pahaman dalam mencari Tuhan. Ya, Tuhan yang baru ada telah diadakan oleh Dia. Ini namun berbeda dalam pemahaman yang salah. Hari itu tidak ada seperti itu. Kita hari itu tidak ada patok untuk kita disembah ya. Ya kalian yang Muslim. Kita yang Muslim tidak. Akan tetapi patung-patung berhala itu hari ini tidak hanya ada di luar rumah kita, di luar tubuh kita, tapi hari ini dia ada di dalam qalbu kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena itu kaum muslimin itu menuhankan yang namanya kaum muslimin, bukan semua kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin hari ini menuhankan yang namanya hubbul dunia, kehidupan dunia. Hayat dunia. Apa kata Allah? Ulaika alladziina ishtarau hayat dunya bil akhirah. Kebanyakan orang-orang yang imannya kepada itu, mereka menjual akhirat mereka dan mereka membeli dunia mereka. Dunia dibeli, mereka usahakan membeli dunia. Mati-matian untuk mengusahakan dunia agar masuk dalam jiwa mereka. Karena saking cintanya pada dunia. Akan tetapi tidak mau membeli akhirat mereka, padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia ini. Pagi-pagi ini Bapak ada di sini lagi beli apa? Jamaah ada di sini lagi beli apa? Lagi beli apa? Lagi menjual dunia tempat. Betul. Jual dunia tempat. Saya jual itu dunia saya bagi siapa? Bagi itu. Tidur
yang beli berapa orang? Yang dapat rezeki dari kaum muslimin hanya berapa orang kan? Hanya segelintir. Kebanyakan namanya kan tidur. Dunia mereka beli dunia mereka jual akhirat mereka. Pagi hari ini bapak sholat subuh di masjid lagi apa? Lagi membeli akhirat, menjual dunia. Ya, pagi hari ini berzikir lagi membeli akhirat, menjual dunia. Tapi itu hanya sedikit daripada kita. Maka beruntunglah kita yang pagi hari ini hadir di sini mengaji di pagi hari ini. Jadi kita sedang membeli akhirat, menjual dunia kita. Biarlah siapa saja yang serah, yang penting kita dapat akhirat kita. Jangan jadi orang-orang yang membeli dunia, namun menjual akhirat kita. Kalau dunia kita beli, kita punya dunia, maka dunia saja. Waminhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dari antara manusia itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka cuma tahu dunia, mereka cuma minta dunia, mereka hanya menggunakan dunia untuk mereka, tidak ada untuk mereka nol jawaban. Begitu kata Allah Subhanahu. Maka kalau kerja dunia berdoa, jangan kerja akhirat yang boleh mesti itu akhirat. Tapi kerja dunia menggunakan berdoa akhirat. Makanya kalau orang sudah kerja dunia untuk akhirat, dia akan amanah, dia akan jujur, dia akan sungguh. Kalau sudah kerja dunia untuk pasti dia begitu. Itu yang kedua ya. Jadi Allah itu ada sebelum semuanya ada, dan Allah tetap ada setelah semua ini hancur dulu nantinya. Kenapa? Karena Allah itu mustahil baru ada. Allah itu apa? Allah itu tetap ada selama-lamanya. Maka jangan pernah kita jangan pernah kita merasa sendiri. Wala tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut. Jangan takut, jangan sedih. Allah selalu bersama dengan kita. Kita yang selalu merasa tidak bersama dengan Allah. Kita yang selalu merasa jauh dari Allah. Kenapa? Karena di hati kita itu Allah. Coba kalau di hati kita Allah, maka kita akan tetap sama Allah. Sebagaimana kita, bagaimana kita merasa dekat dengan orang yang kita cintai. Yang jatuh cinta pasti kita tahu walaupun orangnya tidak ada, si A, si B menyebut nama dia padahal bukan dia yang dimaksud, tapi nama dia sama dengan nama orang tersebut, maka kita merasa tenang dengan nama dekat hati. Maka itu yang perlu kita usahakan antara kita dengan Allah. Coba Allah bersama. Kemudian yang ketiga, apa artinya? Yaitu binasa. Allah mustahil binasa. Allah mustahil binasa. Kemarin saya bertanya, Ustaz, nanti kalau sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah semua hambanya tempatnya masing-masing di akhirat. Ada yang surga, ada yang neraka, semua neraka sesuai dengan amalnya sendiri masing-masing. Kemudian Ustaz, bagaimana penerapan kepada malaikat? Maka dalam hadis disebutkan bahwasanya kullu malaika maka ba'da dakhala ahlul jannah wa dakhala ahlun nar. Ketika semua hamba-hamba Allah telah masuk, hamba yang soleh masuk surga, hamba yang masuk neraka, maka malaikat pun akan Allah wafatkan satu persatu. Dikatakan dalam malaikat Israfil alaihi wassalam, dia menjawab jawabannya sendiri. Allah berkata dia mencabut nyawa dengan kuasa Allah, maka mereka yang punya bermanfaat, dan yang hidup tinggallah manusia dan jin yang soleh dan yang tidak soleh. Yang soleh di surga Allah dengan segala macamnya, yang tidak soleh masih depan neraka, nggak pernah mati.
maka pernah mati neraka itu dengan segala macam kerusakan. Jadi neraka itu nggak mati. Kalau mati itu cuma sekali mati itu selesai, ada lagi ada neraka enggak. Ketika seorang yang neraka, maka dia akan itu sampai berlalu sampai seperti sekarang. Kemudian Allah bakal lagi, Allah kembali normal lagi. Ya masuk sampai sekarang nggak mati, normal lagi. Sampai apa? Sampai berakhir dosa-dosanya sampai hapus. Jadi nggak ada yang mati. Maka kita itu seperti Allah yang Allah rencanakan itu jauh lebih lama daripada para nabi. Tapi kita nggak tahu lamanya sudah. Subhanallah, jangan sampai neraka ya. Ini lama neraka. Jadi mudah kita semua lama umurnya, bahkan lebih lama daripada malaikat, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal mumasalah bil hawadits. Sifat Allah yang mustahil bagi Allah yang pertama adalah mumasalah bil hawadits. Allah serupa dengan yang ada atau serupa dengan makhluk-makhluknya, itu mustahil. Mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Makhluknya Allah tidak sama dengan Allah, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Khalik dan makhluk adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan semua makhluk, maka tidak mungkin sama Allah dengan makhluknya. Karena Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang serupa yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala satu pun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Jadi dalam Allah sampaikan tidak ada satu makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kehidupan dan kehidupan Allah sama dengan kita. Allah melihat, melihat Allah sama. Allah mendengar, mendengar Allah sama dengan kita. Allah berilmu, ilmunya Allah sama. Kita berilmu ketika kita sudah mendapatkan informasi setelah belajar, setelah menuntut ilmu, setelah tidak jaga Allah tidak ada yang sendiri. Kenapa? Allah itulah yang maha berilmu. Allah yang maha itu tidak tahu. Allah itu selalu mengetahui dan kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu dan kamu tidak tahu. Kecuali ketika Allah telah menerima ilmu. Bahkan Nabi Adam alaihi wasallam pertama kali itu Allah ciptakan beliau, setelah Allah ciptakan beliau, maka firman Allah telah apa? Dan Allah ajarkan semua. Artinya apa? Kita yang punya ilmu, punya kehebatan, jangan merasa punya ilmu. Ilmu yang kita punya Allah yang kasih. Bukan kita yang bikin sendiri, bukan kita yang buat sendiri, tapi Allah yang menerangkannya, yang menjelaskannya kepada kita. Jadi pertama orang yang mengajarkan adalah pendidikan ilmu dan ilmu yang boleh menjadi soleh dan hebat dengan ilmu yang Allah. Itu pun ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika Allah ingin mengajar beliau karunia, maka Allah tanya kepada Nabi Sulaiman, "Aina takhtar bainal mali wal ilmi?" Mana yang kau pilih Sulaiman antara harta dengan ilmu? Nabi Sulaiman adalah orang yang alim, maka beliau pilih ilmu. Karena ilmu itulah beliau menjadi satu-satunya raja yang berada di seluruh bumi. Tidak hanya makhluk yang bernama manusia saja yang beliau rajai, tapi makhluk bernama jin pun menjadi warga rakyat beliau. Tidak hanya sampai situ, hewan-hewan pun yang tak berakal juga menjadi rakyat beliau. Angin-angin pun juga menjadi prajurit beliau. Semuanya menjadi bawahan-bawahan beliau. Dan ilmu itu dari Allah. Tidak ada satu pun yang punya ilmu tanpa Allah ajarkan. Allah berilmu, tahu semuanya. Tidak ada satu pun yang mengajarkan Allah yang maha berilmu. Kemudian yang kelima, wal ihtiyaj
kepada yang lain. Mustahil Allah butuh kepada yang lain. Pada waktunya Allah tidak. Dan hari ini Bapak sholat, Bapak ngaji, Bapak sujud, itu untuk Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk Allah, itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh sujud kita. Allah tidak butuh rukuk kita. Allah tidak butuh doa kita. Allah tidak butuh zikir kita. Allah tidak butuh baca Quran kita. Tetapi Quran yang kita baca, zikir yang kita berikan, rukuk yang kita lakukan, sujud yang kita lakukan, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Imam Ibnu sedang baca dalam Quran Al-Azim beliau mengatakan bahwasanya liya'bud di sini maksudnya adalah untuk mengagungkan Allah. Allah tidak butuh. Dalam sebuah disebutkan bahwasanya jika saja semua manusia, ya, semua makhluk Allah, jin dan manusia, laukan al-jin wal insi, ya, min awalihim ila akhirih, semua manusia, semua jin dari yang pertama kali diciptakan sampai dengan yang nanti yang ketemu hari kiamat, semuanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. La zalika min fadlillah. Hal tersebut tidak akan menambahkan sedikit pun daripada khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika semua orang, semua manusia, semua jin yang hidup dari awal dulu yang pertama dicipta sampai hari yang nanti mati sampai hari kiamat, semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kemaksiatan yang akan dibuat tersebut la butuh syai'an min khazanahillah, tidak mengurangi sedikit pun daripada khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man asa'a fa'alaiha. Orang kalau buruk itu adalah akan menjadi tanggungan dia sendiri, bukan tanggungan Allah, dan tidak ngepek sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya Allah dengan bos kita. Kalau bos kita, ya bos kita di kantor gitu ya, itu dia pengen kita kerja sebagaimana yang dia kehendaki, betul. Kamu kerja ini, kamu kerja ini, kamu kerja ini, kamu kerja ini, betul. Kalau kita kerjakan apa yang beliau mau, ngepek gak sama beliau? Ngepek. Kenapa? Beliau kan makhluk Allah. Kita bagus kerjanya, maka akan mengepek kepada usaha beliau dan menjadi bagus dan memberi manfaat, betul. Sebaliknya, kalau karyawannya pada bolos, pada disiplin, maka ngepek kepada perusahaan yang bos itu. Ngepek. Kenapa? Bos makhluk saya membutuhkan, ya. Makhluk kita bos, bersama kita tuh saya membutuhkan hal yang lain. Maka kebaikan orang lain akan memberi manfaat bagi kita, keburukan orang lain akan memberi mudarat kepada itulah makhluk. Maka kalau kita di perusahaan nggak benar, perusahaannya bisa jadi bangkrut. Dan perusahaan negara bisa bangkrut ya. Kalau menteri-menterinya pada korupsi semua, pada negara mana, itu bangkrut negara. Kalau seperti itu kan makhluk. Nanti Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ya. Kemudian yang keenam, wujud syari'. Allah itu berdiri sendiri, mustahil Allah butuh syari'. Ada syari' teman. Allah tidak butuh teman. Allah tidak butuh klien. Allah tidak butuh partner dalam memelihara, menciptakan dunia ini dan mengakhiri dunia ini juga. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh partner, semua tidak butuh. Ustaz, dia bertanya, Ustaz, bukannya anak-anak Allah itu menyampaikan Allah semua? Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu, kata Jibril. Ada yang mengatur hujan dan segini pada kayu, ya. Ada yang sebagai meniupkan kata, ada yang untuk mencabut nyawa, ya, betul ya.
itu kan hanya membantu Allah. Allah butuh berarti, Allah tidak butuh berarti. Maaf ya, saya. Allah perintahkan kata-katanya itu adalah sebagai padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kata-kata ini yang menjalankan perintah Allah akan berada dalam rahmat Allah. Ketaatan mereka itu adalah untuk mereka. Begitu pula kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi la ya'sunallaha ma yaf'aluna ma yu'marun. Kata-kata itu tidak pernah bermaksud kepada Allah dan bahkan mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan itu untuk mereka sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mereka wahyu sampai kepada Nabi Muhammad, tanpa mereka bisa turun, tanpa disopir, itu kiamat akan terjadi. Tanpa disopir, yang mati akan mati. Tapi Allah ingin menggambarkan kepada manusia bahwasanya kehidupan manusia itu sama dia ada setelah rezeki itu ada yang nurunin apa dengarnya kan wahyu nyampe ada yang nyampe siapa yang nyampe apalagi yang terjadi ada yang bertugas untuk meniupnya menyiapkan kapalnya siapa tidak ada yang bertugas untuk mencabut nyawanya itu dan tanpa berada Allah bisa semua itu tanpa berada ya. Namun Allah menjelaskan bahwasanya kehidupan manusia itu sangat dia ada sebab ya begitu. Makanya ada dalam Al-Quran ada para malaikat yang bertugas untuk itu semuanya. Baik. Kemudian wal-'ajzu yang adalah sifat yang murtad bagi Allah adalah al-'ajzu. Al-'ajzu ini lawan daripada qudrat. Apa itu qudrat? Kuasa. Kalau 'ajzu lemah, enggak kuasa. Allah mustahil tidak kuasa. Allah mustahil tidak mampu, tidak bisa melakukan apa yang Allah mau. Ya selalu mayurid Allah melakukan apa yang Allah mau, maka Allah kuasa atas segala yang Allah mau, maka katakanlah apa yang Allah mau supaya Allah berikan kuasa akan yang Allah mau. Masalahnya kita saya melakukan yang Allah tidak mau atau yang Allah tidak suka, maka Allah akan dengan mudahnya bagi Allah untuk menghadirkan kemurkaan kepada kita. Sebagaimana kita hari ini kok negeri ini jarang hujan itu tadi karena Allah kuasa untuk menahan hujan. Walaupun kita lihat awal itu bergembul-gembul ya, penuh putih langit oleh awan, tapi kok nggak bisa turun hujan? Ya itu tadi Allah kuasa. Allah kuasa untuk menahan hujannya. Walaupun di bawah tidak turun hujan saja, kalau banyak dosa di bawah, maka Allah akan turun. Sangat banyak contoh-contohnya yang bisa kita lihat ketika Allah kuasa atas waktunya, hal-hal yang tidak terjadi bisa terjadi. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di pinggir laut merah itu, beliau sudah tersangka ada lagi untuk selamat daripada ajaran Fir'aun. Maka Allah bilang, maka dilempar maka terwujudlah suatu jalan di tengah lautan. Ini kan mustahil terjadi. Ketika dipelajari oleh ilmuwan kelautan hari ini, ternyata tongkat itu menghadirkan angin dari dua arah. Yang satu arah sebelah hingga angin itu terangkat, jika itu terangkat jadinya tidak sebuah jalan. Itu ceritanya. Sebuah tongkat sama dengan angin dari dua arah sekaligus, dan angin itu bergerak dengan apa? Dengan teratur. Teratur tidak ada kecepatan yang berubah selama angin masih lewat. Setelah angin masih lewat, barulah kecepatan yang berkurang dan kemudian menyentuh kembali itu air laut. Dan dalamlah dia tahu mana sebelum.
sesuatu yang Allah benci. Karahiyah, ya. Lawannya iroda. Iroda itu adalah segala sesuatu terjadi atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ada sesuatu terjadi tidak atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada pertanyaan lain, Ustaz, bukannya Allah mau kita jadi orang soleh semua? Jadi orang asli, betul nggak? Betul. Tapi pada orang yang soleh hari ini ada ahli maksiat, pendosa, zolim, mencuri, berzina, koruptor, ya. Kok bisa bukannya Allah nggak suka begitu? Saya kasih tahu pada jemaah, sesungguhnya Allah itu ada memiliki dua hal, dan Allah ada dua turunannya. Yang pertama namanya ridho, yang kedua namanya izin. Ridho, izin. Ridho Allah, izin Allah. Ridho Allah itu turun kepada perkara-perkara yang baik-baik menurut Allah dan menurut syariat. Kita Allah redoi sholat, itu ridho namanya. Bapak Allah redoi anaknya, itu ridho Allah. Bapak bisa punya anak yang soleh-soleh, itu ridho Allah. Kenapa? Pada perkara-perkara yang baik itu namanya ridho Allah. Akan tapi perkara-perkara yang terjadi yang tidak baik dalam menurut syariat, jelek menurut syariat, itu namanya izin Allah. Izin Allah, izin Allah. Ada koruptor tadi, ada pemimpin zalim, ada pencuri, ada pezina, ahli maksiat, itu semua atas izin, bukan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah izinkan mereka Ustaz? Lihat berdua ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kita siapa yang benar-benar baik amalannya, ya, benar-benar baik mulutnya. Jadi semua yang ada dalam kita hari ini adalah sebagai ujian bagi kita. Lihat, sekarang kebanyakan orang berbuat maksiat, ya. Kalau pemimpin kebanyakan menjadi jaringan-jaringan korupsi. Nah, kalau dunia hiburan menjadi jaringan perobat, kan? Nah, di dunia ini ada itu. Nah, ketika kita bertemu dengan perkara-perkara seperti itu, kita istiqomah kan untuk mengejar syariat Allah. Ini ujian semuanya. Betul di perusahaan macam-macam ya kan? Dunia yang gelap-gelap bekerja. Nah, ujian semua bagi kita. Allah izinkan ada yang buruk terjadi di dunia ini untuk menguji kita, dan Allah meridhoi segala yang baik terjadi untuk sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian wal jahl itu artinya bodoh. Mustahil Allah itu bodoh. Dari itu bahasanya Allah itu maha alim, dan tidak mungkin Allah itu bodoh atau tidak memiliki pengetahuan karena semua makhluk tahu, semua makhluknya Allah tahu seperti apa makhluknya, mulai dari makhluk ada sampai makhluk telah tidak sampai nanti sudah itu Allah tidak tahu. Nah, ini sudah ini neraka kita tidak tahu. Allah sudah tahu dan maha tahu kita semua. Dan Allah sudah punya semuanya. Selain ini nanti bakal kemana Allah sudah tahu. Rencana mau kemana akan terjadi Allah sudah tahu. Ya, rencana nanti habis ini awalnya akan olahraga. Rupanya ngurusin kasus nggak bisa dipasang. Nggak bisa. Udah tahu. Ente mau ke sana, tapi ente karena ada permasalahan jadi itu kan. Allah sudah tahu. Bahkan kita mati udah tahu ya. Seperti apa semua dalam data yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelas semuanya. Tapi yang makhluknya tahu nggak? Makhluk tahu nggak makhluknya? Nggak ada satu makhluk tahu akan apa yang terjadi di akhir kelak, apa yang akan terjadi sebentar lagi nggak tahu. Apalagi perkara-perkara akhirat. Maka kalau kita itu beramal soleh dengan sebaik mungkin dengan tahu apa yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan
sampai pula ada pertanyaan yang lucu buat saya. Kan udah tahu lu ngapain kita beramal soleh. Kan udah tahu sebelumnya cabang neraka sampai ke surga. Maka kita beramal soleh terus. Dia kan begitu ada ada teman dia. Wahai penanya, yang tahu aku Allah. Allah, benar kamu benar tahu. Oh iya. Yang tahu itu Allah, bukan kita kan. Maka kita kalau beramal soleh kita belum tahu bagaimana. Tapi di sisi Allah. Maka kalau berdoa Allah, kalau berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang soleh. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang ta'ala yang disambung bihaya anha sifatun wal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ila sifat kamal. Karena semua sifat ini adalah semua sifat yang mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat tadi itu adalah sifat-sifat yang melambangkan kekurangan, melambangkan kelemahan, melambangkan ketidaksempurnaan. Maka itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ada pada semua makhluk Allah. Ya, semua Allah punya semua sifat tadi, akan Nabi Allah tak punya sifat itu. Maka kalau kita dibilang orang, kita itu wajar. Kita tahu wajar, kita manusia, maklum kan tahu ini kan kita semua bertahu. Saya tahu sedikit ilmu agama, tapi saya tahu kebanyakan ilmu tentang takdir dan takdir. Saya bilang saya nggak tahu, ternyata saya ngerti. Banyak tentang Allah. Ya, memang banyak yang kita tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita dan beri kita keyakinan yang benar.